di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Persembahan sukarela. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani bukan hanya dilihat dari bagaimana kita mengimani pemberian terbaik Tuhan bagi kita, tetapi dalam level yang lebih tinggi, kita belajar untuk mengimani pemberian terbaik kita bagi Tuhan. Ia merindukan keterlibatan kita dalam setiap proyek ilahi yang diselenggarakannya pada masa kita hidup, dengan cara memberikan persembahan sukarela sebagai pemberian terbaik kita. Daud memberi persembahan sukarela untuk pembangunan bait Allah dengan nilai yang dapat membuat kita tercengang. 3.000 talenta emas saja nilainya mencapai 51 triliun. Dengan asumsi 1 talenta sama dengan 34 kg emas dan 1 gram emas seharga Rp500.000. Belum lagi persembahan perak dan materi lainnya. Mengapa Daud berani memberikan sebesar itu? Tentulah hal ini bukan berbicara tentang nilai yang diberikannya, tetapi pemahaman Daud tentang persembahan sukarela. 1. Dasar persembahan sukarela, ayat 13-15. Secara jelas disampaikan bahwa Daud memberi persembahan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan Allah. Ayat 1. Pemberian kepada Allah ini didasari rasa syukur dan pujian bagi keagungan namanya, bukan karena kehebatan dirinya ataupun bangsanya, melainkan karena dari Tuhanlah segala-galanya, dan dari tangan Tuhan sendiri persembahan yang telah diberikannya. Allah adalah pemilik segala kekayaan, dan umatnya hanyalah penata layan. Ia berkata, kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang, dan tidak ada harapan. Ayat 15. Daud menyadari bahwa Tuhan telah melepaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir dan telah memberkati dengan memberikan Kanaan menjadi milik pusaka mereka. Persembahan sukarela merupakan bukti penyembahan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Pemberian sembah menunjukkan sikap loyalitas, kesetiaan, dan pengagungan dari umat kepada junjungannya. 2. Ciri persembahan sukarela, ayat 16 dan 17. Daud memberikan persembahan dengan keikhlasan, karena Allah adalah penguji hati yang berkenan kepada keikhlasan. Daud sangat mengenal Allah yang melihat segala sesuatu bukan dari apa yang nampak, tetapi hati sebagai parameternya. Ikhlas berarti rela hati atau tanpa paksaan, tetapi juga dapat berarti memiliki tujuan yang murni, yaitu hanya ditujukan bagi Tuhan dan bukan sekedar untuk mendapat pujian. Perhatikanlah bagaimana cara Daud memberi persembahan itu. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Daud bukan hanya mendorong umatnya untuk memberi, tetapi ia telah menjadi teladan bagi rakyatnya. Ciri persembahan sukarela adalah diberikan dengan tulus ikhlas dan penuh sukacita. 3. Kontinuitas persembahan sukarela, ayat 18 dan 19. Daud bukan hanya bersukacita melihat tindakan umat Israel pada saat itu untuk membawa persembahan sukarela bagi pembangunan bait Allah, tetapi Daud berdoa agar tindakan itu terpelihara selama-lamanya. Umat Tuhan tetap memiliki kecenderungan hati untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan terlibat dalam proyek ilahi sebagaimana teladan yang telah diberikan sampai akhir hidupnya. Daud pun menaikkan doanya bagi Salomo di hadapan Allah.
Ia menyadari bahwa Salomo masih muda dan kurang berpengalaman untuk melaksanakan pekerjaan ini. Ayat 1. Maka Daud berdoa agar Salomo memiliki komitmen dapat melanjutkan apa yang telah dikerjakannya, yaitu membangun bait Allah dengan hati yang tulus dan tetap berpegang pada segala perintahnya. Sahabat Iktus, Tuhan adalah pemilik dari segala kekayaan yang ada pada kita dan kita hanyalah penata layan. Tuhan telah memberkati kita dengan berkat khusus, yaitu memberi hidup kekal. Tapi juga Ia telah memberi berkat umum setiap hari dengan berlimpah, agar kita dapat melayani Tuhan dengan memberikan persembahan sukarela kepadanya. Persembahan sebagai tanda loyalitas saya kepada Tuhan. Saya mau memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati, tanpa paksaan, dan murni hanya untuk Tuhan. Terlibat dalam proyek ilahi dengan memberi persembahan sukarela adalah pelayanan saya, dan saya berkomitmen sampai akhir hidup saya. Tujuan tertinggi saya adalah agar nama Tuhan Yesus dimasyurkan di antara segala bangsa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya memahami dasar persembahan sukarela, bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan saya hanyalah penata layan? Di mana proyek ilahi yang telah Tuhan siapkan bagi saya, sehingga saya dapat memberikan persembahan sukarela sebagai bentuk pelayanan saya? Apakah saya sedia berkomitmen memberi persembahan sukarela dan melanjutkannya kepada mereka yang ada dalam jangkauan saya? Tuhan Yesus, berilah kepada saya hikmat-Mu untuk dapat mengelola segala sesuatu yang ada pada saya, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, tetapi agar nama-Mu ditinggikan sampai ke ujung bumi. Sebagai pelayan-Mu, saya mohon petunjuk tentang proyek ilahi yang di dalamnya saya dapat terlibat aktif memberi persembahan sukarela. Sejak sekarang ini, bahkan sampai akhir hidup saya mau setia kepadamu memberi persembahan sukarela. Amin. Bukan hanya beriman untuk mendapat sesuatu yang besar dari Tuhan, tetapi beriman untuk memberi sesuatu yang besar bagi Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.